Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Ardi. Iya Bu Ayu, saya kok pingin membagi sesuatu ini unek-unek saya selama pembelajaran. Boleh Pak Ardi. Silahkan Pak Ardi, apa nih yang kira-kira menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini Pak Ardi? Ya, kayaknya tujuan kita hari ini saya mau menemukan solusi bagaimana pembelajaran selama ini yang saya lakukan, apalagi yang baru-baru ini itu kan pembelajaran diferensiasi lah, itu saya mau menemukan solusi apa yang saya alami masalahnya saat ini, itu saya mau menemukan solusi bagaimana caranya pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Baik Pak Ardi, coba Pak Ardi ceritakan nih kepada saya apa nih yang ingin atau unek-unek yang ada di dalam dirinya Pak Ardi, coba ceritakan ya, hari ini. Jadi masalahnya seperti ini Bu Ayu, kemarin itu kan saya mencoba pertama kali melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, saya sudah menyiapkan semuanya, saya sudah menyiapkan, saya mengakses mendiagnostiknya, terus saya sudah bagi menjadi beberapa kelompok belajar, lalu sumber dayanya saya sudah siapkan, medianya, lalu sumber belajarnya itu, terus kelompok belajarnya itu saya sudah siapkan semuanya. Nah, saat pembelajaran dimulai, saat pembelajaran berlangsung itu saya kok merasa bahwa ada beberapa anak ini yang tidak sesuai dengan profil belajarnya. Jadi dia ada yang masih pasif, tidak melakukan aktivitas, padahal waktu asesmen diagnostik itu dia sudah memilih, ada yang memilih tentang visual, tapi anak ini lebih ke kinestetis, enggak ke visual gitu Bu Ayu. Gitu ya Pak Ardi. Iya. Ya. Berarti Pak Ardi ini ingin menceritakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Yang baik itu bagaimana sih, yang Iya, sesuai betul. dengan gaya belajar anak yang bagaimana, begitu ya Pak Iya, Ardi ya. betul, Bu Ayu. Nah, baik Pak Ardi. Nah, kira-kira Pak Ardi saat ini itu berada di skala berapa sih antara 0 sampai 10 gitu ya, yang saat ini Pak Ardi rasakan? Kira-kira saya berada di skala 6 mungkin ya Bu Ayu ya. Skala 6 ya. Iya. Baik Pak Ardi. Nah, Pak Ardi kan merasa sekarang berada di skala 6 ya. Nah, kira-kira Pak Ardi menginginkan di skala berapa sih supaya pembelajaran berdiferensiasi ini dikatakan berhasil, begitu ya Pak Ardi? Iya. Yang pastinya mungkin saya mau di skala 9 atau kalau bisa 10 skalanya. Wah, luar biasa. Nyari sempurna loh itu Iya, Pak Ardi, betul. 9, 10 gitu ya. Iya. Pastinya kita itu menginginkan sesuatu yang terbaik, pasti skalanya juga harus yang tinggi gitu ya Pak betul. Ardi. Nah, Pak Ardi, kira-kira nih Pak Ardi, apa yang ingin atau rencana apa ke depan yang ingin dilakukan Pak Ardi agar pembelajaran berdiferensiasi ini dikatakan berhasil? Nah, Iya. rencana-rencana seperti apa? Jadi memang kalau menyiapkan sesuatu pasti nanti akan saya siapkan dengan baik, tentang asesmen diagnostiknya, Ya. lalu sumber belajarnya, lalu Baik. perencanaannya, lalu kelompok belajarnya nanti pasti akan saya siapkan dengan baik. Tapi di sini sepertinya saya butuh ada teman yang lain ini untuk mengobservasi saya dalam pembelajaran. Oh gitu ya Pak Ardi. Lalu apalagi Pak Ardi? Ya, lalu saya juga butuh dukungan mungkin dari muridnya dulu, lalu dari orang tua sama kepala sekolah. Baik Pak Ardi. Nah, setelah Pak Ardi menceritakan seperti itu, sumber daya apa nih yang dibutuhkan Pak Ardi di sekolah ini? Iya, jadi kita tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu kan membutuhkan banyak sumber daya Bu Ayu. Jadi membutuhkan media yang banyak, Iya, ya. lalu membutuhkan LKPD itu juga bermacam-macam. Ada minimal itu mungkin 2 LKPD yang berbeda. Lalu Kalau bisa 3. Lalu saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah juga untuk seumpamanya saya butuh ngeprint sesuatu di sekolah. Nah, itu kalau kepala sekolah tidak mendukung kan pastinya hal ini tidak akan terlaksana dengan baik. Lalu yang terakhir adalah saya butuh dukungan dari mungkin ada salah satu atau salah 2 orang teman yang mungkin sejenjang dengan saya, itu yang bisa mengobservasi saya nantinya mengobservasi saya, lalu melihat sejauh mana pembelajaran diferensi saya itu sudah saya lakukan dengan baik atau tidak. berarti sumber daya yang dibutuhkan Pak Ardi
lumayan banyak ya, Iya, hampir betul. kompleks gitu Hampir ya. kompleks. Baik dari pimpinan, ya pemangku kebijakan, kemudian butuh teman partner juga ya Pak Ardi ya. Betul. Kemudian didukung dengan sarana prasarana juga, kemudian siswanya juga, lalu Pak Ardi juga membutuhkan observasi dari teman gitu ya Betul, Pak Ardi. iya. Nah, luar biasa Pak Ardi. Nah, Pak Ardi, saat ini nih setelah Pak Ardi menceritakan kepada saya nih ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, apa sih yang dirasakan Pak Ardi saat ini sebelum kita coaching sampai saat ini Pak Ardi sudah menceritakan semuanya ke saya? Ya, sebelum coaching memang ada sesuatu yang mengganjal Bu Ayu, ada sesuatu yang mengganjal, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sebenarnya. Kalau saya pikir sendiri itu kok agak berat gitu, tapi kalau ya. setelah dibagikan itu rasanya itu lega, terus ada teman yang untuk bisa membagikan sesuatu lalu memberikan sesuatu insight buat saya gitu ya Pak Ardi. Jadi Pak Ardi lebih yakin, lebih mantap, lebih percaya diri dalam melakukan atau melaksanakan rencana-rencananya Pak Ardi ke depan, betul. gitu ya Pak Ardi. Nah, Pak Ardi, apa nih yang Pak Ardi lakukan, rencana apa nih yang nanti yang sudah dilakukan Pak Ardi, yang sudah berjalan, komitmen seperti apa yang akan dilakukan Pak Ardi agar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa tercapai atau dikatakan berhasil gitu. Ya, yang pastinya komitmen saya pasti saya akan menyiapkan dengan baik hal itu, terus juga memotivasi diri supaya saya juga tidak kehilangan semangat untuk terus melaksanakannya, karena sekali lagi pembelajaran diferensiasi itu kan saya rasa itu banyak yang harus disiapkan. Betul. Ya, lebih dari yang biasanya saya lakukan di kelas biasanya. Nah, saya juga perlu memastikan bahwa teman saya yang nantinya observasi itu dapat mengobservasi dengan baik, dan kalau bisa nanti setelah saya berhasil melakukannya itu saya bisa membagikan ke teman-teman yang lain yang belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Saya mau bagikan ke kelas yang lain supaya kalau bisa satu sekolah ini minimal 1 minggu itu bisa melaksanakan 2 kali pembelajaran berdiferensiasi. Jadi keinginannya Pak Ardi sangat banyak ya, Iya. harapannya Pak Ardi sangat banyak untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi yang dikatakan berhasil. Jadi Betul. Pak Ardi juga menginginkan minimal dalam satu sekolah ini ada beberapa kelas yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Keinginannya Pak Ardi seperti itu. Pak Ardi, mudah-mudahan Pak Ardi, apa yang diharapkan Pak Ardi menginginkan pembelajaran berdiferensiasi itu tercapai. Terima kasih, Pak Ardi, ya, Bayu. sesuai dengan harapannya Pak Ardi, dan mudah-mudahan tadi Pak Ardi mengatakan skala yang ingin skala prioritas berapa yang ingin dicapai Pak Ardi, yaitu Pak Ardi menginginkan skala 9 sampai 10. Nah, itu saya doakan mudah-mudahan setelah Pak Ardi menyampaikan kepada saya semuanya, mudah-mudahan Pak Ardi bisa melaksanakan dan bisa terwujud harapannya Pak Ardi. Amin, amin. Gitu Terima ya, kasih Pak Ardi. Bayu. Baik, terima kasih Pak Ardi. Nah, kali ini Pak Ardi sudah merasa lega? Saya sudah merasa lega. Sudah ya, baik. Terima kasih Pak Ardi. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak Ardi. Iya Bayu. Baik, Ya. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih, Sudah mau saya yang terima berbagi. kasih, Bu Ayu. Sama-sama Pak Ya, Ardi. selamat siang, Bu Ayu. Selamat siang Pak Ardi.